Kita mau kembangkan ini mas, rumahnya Kelahiran Soekarno, salah satu event kita yang kemarin bersama dengan Fandi Gasani. 500 peserta untuk sayembaranya. Itu ya cukup banyak sekali, dan bahkan jadi di event ini juga kita berusaha mengenalkan bahwa arsitek Indonesia ini banyak yang keren, sebenarnya banyak yang keren. Bahkan kisah lucunya juga dari Fandi Gasani waktu kita setelah event ya, pasca event gitu, Fandi Gasani cerita juga, wah saya ini cukup kaget sih dengan hasil desain dari rumah saya. Ternyata arsitek Indonesia itu keren-keren gitu. Jadi belum banyak yang tahu bahwa arsitek Indonesia ini keren-keren sebenarnya. Itu dari event-event yang diadakan sayembara atau apa lagi sayembara, kompetisi desain. Mungkin bisa dikasih tahu ke penonton kira-kira hadiahnya apa sih, mungin ada yang minat nanti. Oh gitu. Hadiahnya sih yang pasti ya uang cash ya, uang cash. Kemudian kita kan juga memaksimalkan ini ya, platform digital di Instagram itu ya, nanti dia juga bisa dapat portofolio, kemudian dapat marketing juga. Kita juga selalu repost juga hasil desainnya juga, nanti kita tetap repost. Oke, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih, Tata Matra sendiri ini kan kenapa kok bisa sering berkolaborasi dengan atau mungkin bekerja sama dengan instansi pemerintahan ataupun organisasi untuk membangun public facilities? Iya. Itu mungkin juga ada kaitannya dengan kreatur ya. Sebenarnya kreatur ini kembali yang pertanyaan tadi lagi nih. Jadi kreatur ini kedepannya memang akan kita kembangkan jadi sebuah perusahaan mas. Jadi nanti perusahaan ini akan bergerak di dua bidang. Jadi media media ini akan membawahi tadi event-event tadi, kemudian konten-konten, produksi konten segala macamnya itu. Yang kedua lagi di bidang ini business development. Kenapa business development? Jadi saat kita beberapa kali berkecimpung selama ini, banyak sekali orang-orang yang punya tanah itu sering kontak kita, mas ini saya ada tanah nih, dikira buat apa ya, sering kayak gitu. Jadi banyak sekali kayak gitu. Jadi akhirnya kita coba jalan ya, kita create lah, kita mulai dari start pertama saat tanah itu belum ada, kita analisis kira-kira cocoknya buat apa. Kemudian kita lanjutkan lagi dari cocoknya buat apa, coba kita develop desainnya itu seperti apa sih. Dari desain seperti apa kita coba lanjut lagi bisnis plan-nya. Jadi butuh biaya berapa, kemudian balik modalnya kapan, kemudian profitnya itu apa aja gitu. Kemudian setelah itu kita juga nge-branding jadi usaha itu apa sih, bisa logonya, kemudian marketing segala macam. Itu juga bisa lanjut lagi ke operasionalnya. Jadi emang kita coba start dari business development ya, mencoba dari awal tanah kosong sampai menjadi sebuah usaha. Itu coba kita angkat ke depannya di Kreatur. Dan itu sebenarnya juga terbuka sih mungkin buat teman-teman pengusaha atau yang punya tanah, bisa juga kita ke kontak kita untuk kerjasama ke depannya. Karena memang ke depannya kita sifatnya nggak akan konvensional, cuman orang yang membayar untuk sebuah konsultasi ya. Kita nanti sistemnya mungkin kerjasama dalam pengolahannya ya. Kalau yang public facilities itu, jadi ini public facilities rata-rata kemarin kita sebenarnya mengerjakan public facilities tidak berangkat dari proyek dulu mas. Jadi kita pada awalnya memang berangkat dari diskusi dengan pemerintah daerah ya, seperti Kota Ende, kemudian Kota Madiun, kemudian ada Kota Batu. Itu berawal dari kita diskusi bagaimana caranya mengembangkan kotanya menjadi lebih berkualitas, kemudian dengan arsitektur yang lebih menarik. Karena memang ya kita tahu sendiri tidak semua kota sih terjamah arsitek, terutama di luar Jawa ya, misalkan di kota NTT atau di kota-kota di NTT, kemudian kota Indi segala macamnya memang butuh sentuhan arsitek sih. Cuman kalau kita fokus ke mengerjakan proyek sih ya emang jadinya itu aja. Jadi awalnya memang kita diskusi gimana cara meningkatkan kualitas tadi ya. Kemudian itu kaitannya juga ini sih ke indeks kebahagiaan sebuah kota ya. Karena indeks kebahagiaan sebuah kota kan salah satu indikatornya yaitu masyarakatnya itu mempunyai kehidupan yang bermakna. Jadi bagaimana cara mempunyai kehidupan bermakna dalam sebuah kota? Jadi memang pemerintah ya punya PR dengan menghadirkan public facilities yang representatif. Di situ tempat di mana masyarakat bisa berinteraksi secara sosial seperti itu sih, sehingga
saat masyarakat berinteraksi secara sosial dengan masyarakat yang lain, di situ akhirnya indeks kebahagiaan bisa meningkat. Oke. Lalu kalau perbedaannya dalam pembangunan public facilities sama bangun rumah pribadi atau Dengan residensial rumah itu pribadi ya? seperti apa? Memang beda banget sih. Kalau kita bangun rumah pribadi itu kan sifatnya lebih apa ya, lebih subjektif ya, lebih iya. personal gitu Iya loh. sih, tergantung yang mau bikin rumah itu kan. Iya, jadi kita analisanya akhirnya ya personal aja, sebatas pemilik rumah, kemudian sebatas mungkin anaknya, mungkin istrinya atau apa ya. Sedangkan kalau public facilities itu sangat luas sih. Jadi memang pemiliknya itu masyarakat, bukan hanya pemerintah ya. Memang pada dasarnya owner pemerintah kan. Iya. Cuman masyarakat itu juga sebagai pemilik dari public facilities tadi. Karena public facilities ini dampaknya sangat luas, bisa dampak mengenai sosial budaya, kemudian dampak mengenai ekonomi masyarakat sekitar. Itu baik dampak positif maupun negatif ya. Misalkan desainnya gagal kan akhirnya berdampak negatif. Iya, ya. iya. Jadi memang tantangannya di situ sih. Jadi analisanya itu bisa sangat luas, baik dari makro maupun mikro. Jadi makro dari keseluruhan kotanya. Misalkan di kota Ende, kita harus menganalisa kotanya ini sebenarnya mau diangkat apa. Hasil diskusi kemarin emang Ende yang diangkat mengenai kota Pancasila. Setelah kita dapat itu, kita harus menganalisa mikronya. Jadi di site ini itu ada apa sih, masyarakat sekitar perekonomiannya seperti apa, sosial budayanya seperti apa, kemudian ada nggak sih sosial atau yang berpengaruh terhadap budaya di site tersebut. Itu sama seperti saat kita mendesain di kota Ende juga, itu kita mendesain salah satu pintu masuknya kota Ende, yaitu dari bandara itu langsung pintu masuknya ruang penerima lah sifatnya. Itu kita sempat sedikit bersinggungan dengan dinas kebudayaan atau dengan masyarakat yang budayawan sekitar lah, karena memang ada hal-hal yang memang tidak bisa diganggu gugat ya. Namun secara kualitas sebenarnya hal tersebut secara kualitas sudah menurun mas, jadi memang perlu diimprove lah, perlu di develop lagi. Jadi akhirnya ya tantangannya sangat menarik sih, sangat berbeda karena memang berbeda ya. Iya, sebenarnya tantangan itu tiap project itu akan berbeda-beda ya. Semua punya tantangan dan kemenarikan masing-masing. Nah, selanjutnya nih unique selling point atau mungkin yang biasa disebut impact, apa yang diunggulkan dari Tata Mitra untuk klien ini? Tata Matra. Iya, Tata Matra, I'm sorry. Kalau unique selling point ya sebenarnya kalau saya sendiri pribadi tidak terlalu memikirkan unique selling point sih. Sebenarnya saya sendiri lebih fokus ke gimana caranya membuat sebuah arsitek yang memang berkualitas dan problem solving, memang memecahkan masalah ya. Ya kadang kita kan sebagai konsultan kadang-kadang ada yang bilang komponennya orang kesulitan ya. Jadi memang ya kita niatnya problem solving ya, permasalahannya apa ya kita pecahkan permasalahannya. Namun dipecahkan secara estetis itu sih. Jadi di estetis pun juga kurang sih, maksudnya tidak hanya estetis tapi juga harus berkualitas. Misalkan dia secara arsitektur juga harus berkualitas, misalkan harus pencahayaan alami, kemudian penghawaan udaranya baik, kemudian proporsi bangunan itu sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kalau kamar mandi ya jangan tingginya 4 meter. Iya. Itu kan kayak lorong lihat ke atas gitu. Kalau ruang tamu yang cukup besar ya tingginya jangan hanya 3 meter. Itu jadi hal-hal seperti itu, standar-standar ruang seperti itu yang coba kita terus pelajari ya. Memang kemudian perkembangan teknologi juga baik dari material ini kan juga hal-hal yang harus kita ikuti terus ya. Iya. Dari kemudian pemilihan motif atau segala macam, beda tahun kan pasti beda tren ya. Iya. Itu yang selalu coba kita ikutin. Jadi ya emang saya sendiri sih tidak terlalu memikirkan apa sih selling point atau apa sih keunikan dari konsultan kita ya. Memang setiap desain mau nggak mau pasti akan unik karena kita tadi berpikir mengenai kontekstual tadi yang kita bicarakan di awal. Jadi desainnya misalkan sama-sama rumah, lokasinya sama, desainnya untuk rumahnya Mas dengan rumahnya misalkan adik Mas mungkin berbeda hasilnya. Seleranya juga pasti berbeda. Ya, jadi memang ya akhirnya kita fokus aja sih dalam berkarya. Mungkin nanti juga membangun trust ya, bangun trust kepada masyarakat, membangun trust kepada klien-klien kita ya, akhirnya di situ juga dan ketemu selling point-nya gitu sini. Oke, nah yang terakhir nih Mas. Tadi kan Mas Angga sempat lihat-lihat produk dari Sunpower Keramik. Nah, gimana kesan dari Mas Angga sebagai seorang yang berkecimpung di dunia konstruksi ini? Kalau saya lihat sih produk-produk dari Sunpower cukup oke sih, karena dia secara apa namanya motif-motif yang dari tahun ke tahun kan memang selalu improve ya. Jadi mengikuti tren juga. Memang kebutuhan keramik ini kebutuhan yang sangat apa namanya cukup penting dalam sebuah desain.
Karena apa yang dirasakan oleh owner, apa yang dirasakan oleh manusia ya apa yang dipegang ini keramik endingnya, bukan betonnya atau besinya kan. Iya sih. Itu tidak terlalu kelihatan. Jadi memang keramik ini jadi suatu yang sifatnya cukup penting ya dalam sebuah desain. Itu juga bisa menciptakan suasana yang berbeda kan. Cukup bagus sih karena cukup bervariasi dan cukup bisa dipadu-badankan dengan warna-warna lain atau dipadu-badankan dengan motif-motif lain sehingga bisa menghasilkan desain yang cukup oke sih. Kalau dari Mas sendiri mungkin lebih suka motif yang seperti apa nih? Mungkin motif kayu alam atau yang sederhana atau yang polos-polos? Kalau saya sendiri pribadi ya lebih suka yang sifatnya ke alam, jadi sesuatu yang natural ya. Jadi kalau warna semen ya udah warna semen aja abu-abu. Jadi kalau warna kayu ya kita tampilkan kayu. Jadi bukan keramik yang tiba-tiba kan ada sekarang keramik yang warna solid, misal kuning, merah atau apa gitu kan. Ya, Itu kurang suka sih saya. Jadi padu badannya juga mungkin suatu yang ada kan banyak juga keramik dari Sunpower atau granitnya Sunpower kan yang motif-motif ya. Mungkin itu juga bisa dijadikan sebuah focal point sih. Didukung dengan motif-motif keramik lain yang sifatnya lebih simple ya. Sehingga motif-motif tadi yang cukup kompleks bisa muncul. Lebih main ke situ sih Mas, perpaduan antara kompleks dengan sesuatu yang simpel, tapi yang kompleks ini jangan terlalu banyak kan. Oke, berarti intinya suka yang lebih simpel gitu ya. Iya. Oke, berarti sampai di sini bincang-bincang kita hari ini dengan Mas Angga. Terima kasih sudah Terima kasih meluangkan banyak. waktunya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di Inspire Corner by Sunpower. Bye bye. La si do si la. Masuk kan? Mulai. Ya. Lu, Pak, gas. Semangat.